pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Pimpinan dari Mbak Widya, yuk pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Luruskan barisan kalian. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Apakah kalian tahu sholat berjamaah itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Sholat yang dilakukan bersama-sama di dalam satu tempat. Ya, ada imam dan ada makmum. Pahalanya dapat berapa? 27 derajat. Ya, pinter. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat jamak qashar. Sebelum kita memulai sholat jamak qashar, ayo kita speaking dulu biar semangat. Ayo berdiri. Ibu contohkan dulu ya. Kalau ibu bertanya, anak-anak apa kabar? Kalian jawab, alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Yes. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Ayo coba. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Yes. Silakan duduk. Hari ini kan kita membahas tentang sholat jamak dan qashar. Kalian tahu sholat jamak dan qashar itu apa? Salat yang Gini, Pak, sholat jamak tadi? Sholat jamak adalah sholat yang diringkas. Ya. Nanti Ibu akan membagi kalian dengan dua kelompok. Ayo. Dua kelompok tadi. Sudah? Sudah. Ibu akan membagikan modul ini. Kelompok pertama, kelompok kedua. Kalian akan belajar 5 menit dari sekarang. 5 menit untuk belajar. Sekarang Ibu akan membagikan soal kalian. Nanti kalian jawab bersama-sama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini potongan jawaban. Nanti kalian akan mencari jawabannya di sini. Terus kalian akan menempelkannya di lembar jawaban. Itu kelompok 1, kelompok 2 ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Siap? Siap. Mulai. Ini untuk mengisi daftar nama. Ya, ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat qashar. Ayo cari di situ. Kalian bisa membuka di modul pengertian. Dimaksud dengan sholat jamak. Ayo pengertian sholat jamak. Sudah. Ini nanti dikasih itu nomor jawaban nomor 1 gitu. Apa pengertian sholat jamak? Ada? Enggak ada. Coba sebutan. Sudah selesai? Belum, Bu, masih lama. Iya. Waktunya kurang 5 menit. Semua? Sudah, Bu. Ayo perwakilan kelompok maju. Bu tunjuk kelompok 1 dulu, ayo maju. Menjelaskan. Enggak usah. Baca soalnya terus jawabannya. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak? Menurut bahasa, sholat jamak itu mengumpulkan, sedangkan menurut istilah
Sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dengan satu waktu. Benar? Benar. Yang kedua, Sebutkan sholat apa saja yang bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. ya. Benar. Yang ketiga, Sebutkan macam-macam sholat jamak. Macam-macam sholat jamak ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. ya benar. Benar. Jamak takdim itu di awal, jamak takhir itu di akhir. Jadi menjamaknya di awal dan di akhir. Dua. Ayo yang keempat. Jelaskan tata cara sholat jamak takdim, atau misal sholat asar dengan zuhur. Ya, ini tata caranya. Bisa dilihat? Bisa. Yang kelima, Sebutkan hikmah sholat jamak dan qashar. ini. Yang pertama, sholat jamak dan qashar merupakan rukso. Rukso itu keringanan. Dan yang kedua, melaksanakan sholat jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat terhadap hambanya. Yang ketiga, disyariatkan sholat jamak dan qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Perwakilan. Ayo. Baca soal dan jawabannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat qashar. Menurut bahasa, artinya adalah meringkas. Sedangkan menurut istilah adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Benar? Benar. Yang Soal kedua. yang kedua, sebutkan sholat apa saja yang bisa diqashar, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Ya. Apa saja syarat sah sholat qashar? Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat. Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhala. Ya, benar. Yang keempat, Jelaskan tata cara sholat jamak qashar menggunakan jamak takhir, misalnya pada sholat maghrib dan isya. 1. Berniat menjamak qashar sholat maghrib dengan jamak takhir. 2. Takbiratul ihram. 3. Sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Berdiri dengan niat sholat isya. 6. Takbiratul ihram. 7. Sholat isya 2 rakaat diringkas. Dan 8. Salam. ya benar. Yang kelima, Apa saja hikmah sholat jamak dan qashar? 1. Sholat jamak dan qashar merupakan ruksa keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan mudah sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, melaksanakan sholat jamak dan qashar mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat terhadap hambanya, karena sekalipun sholatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya. Yang ketiga, disyariatkan sholat jamak dan qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan sholat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat. 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 dan 2. Siapa yang sudah hafal niat sholat jamak dan qashar? Sudah hafal? Mari kita baca bersama-sama niat sholat jamak takdim. Misalnya pada sholat zuhur dengan asyar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal duhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardal lillahi ta'ala. Bisa? Bisa. Terus berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asyar. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli fardal asri arba rakaatin jam'an taqdiman ma'an duhri fardal lillahi ta'ala. Ya. Terus yang kedua, kita akan membaca sholat qashar, niat sholat qashar yang sudah dicontohkan untuk kelompok 2, sholat maghrib dengan isya. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an ilal isya'i jam'an takhiran lillahi ta'ala. Kemudian berdiri dan niat sholat isya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi jam'an takhiran lillahi ta'ala. Jadi sholat maghrib tadi tidak bisa dikosor karena jumlahnya 3. Dikosor masa jadi 1,5 kan nggak bisa. Yang bisa sholat isya. Jadi tadi sholat yang bisa dikosor yaitu sholat zuhur, asyar, dan isya. Tugas kalian nanti di rumah mencari video tentang sholat jamak dan qashar. Paham? Paham, Bu. Jadi itu tadi materi yang dapat kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak yaitu sholat yang menggabungkan 2 rakaat sholat fardu dan dilakukan pada waktu, bisa di awal atau juga bisa di akhir. Kemudian hukum sholat jamak itu hukumnya apa? Mubah atau boleh. Tetapi para ulama itu masih simpang siur gitu, tapi nggak apa-apa. Terus macam-macam sholat jamak itu ada berapa? 2. Ya, sholat apa? Jamak takdim dan dan jamak jamak takhir. takhir. Jamak takdim yaitu penggabungan antara 2 sholat fardu yang pelaksanaannya dilakukan di awal waktu sholat. Yang pertama misalnya sholat zuhur dengan sholat asyar dilakukan di sholat zuhur. Terus yang kedua sholat jamak takhir. Apa ayo? Jamak takhir adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Ya, misalnya sholat zuhur dengan sholat asyar dikerjakan satu waktu, tepatnya pada waktu asyar, atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Ya, syarat-syarat sholat jamak. Siapa yang bisa? Ayo, mereka. 1. Musafir. 2. Jarak perjalanan minimal 80,68 km. 3. Tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Dan yang terakhir berniat sholat jamak. Ya, benar. Terus tata caranya sudah kan? Tadi sudah paham? Sudah. Terus yang kedua, sholat qashar. Siapa yang tahu sholat qashar? Sholat qashar yaitu sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rakaatnya, seperti 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Untuk sholat yang rakaatnya kurang dari 4, maka tidak dibolehkan qasharnya, seperti sholat subuh dan maghrib, itu tidak boleh karena jumlah rakaatnya kurang dari 4. Hukumnya itu boleh atau mubah, sama seperti sholat jamak tadi. Cara caranya kan sudah tadi dijelaskan. Hikmahnya sama seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Sudah? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan semuanya sudah paham. Jangan lupa tugasnya ya, mencari video. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ya. Wanda, Hajiro. Eka, Hajiro. Abel, Hajiro. Dia, Adiro. ya, masuk semua. Nah, rapikan barisan kalian. Nah, ibu kemarin kan sudah menyuruh kalian untuk mencari video tentang sholat jamatan qashar. Sudah menemukan? Sudah. Sudah. Ini ayo. Mana filenya? Nanti kita lihat ya videonya. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengulas materi kemarin tentang sholat jamatan qashar ya. Sholat jamak yaitu mengumpulkan sholat fardu dan dilakukan pada satu waktu. Ya, bisa di awal, juga bisa di akhir. Terus hukumnya sholat jamak yaitu mubah ya. Nah, sholat qashar. Siapa yang tahu sholat qashar? Meringkas. Ya, benar. Meringkas bilangan rakaat sholat fardu seperti sholat isya dengan sholat maghrib. Tetapi sholat maghrib tidak bisa diringkas. Jadi itu ketiga. Tapi yang sholat isya yaitu bisa dua. Hukumnya sholat qashar mubah seperti sholat jamak. Mari kita nonton video yang sudah kalian cari. Ini kelihatan semua? Kelihatan. Ya. Kelompok siji gugut. Ini adalah video dari ibu guru sendiri didubbing pada mata pelajaran media pembelajaran AI Pak Solikin. Kalian lihat dan nanti kalian akan mempraktekannya kelompok masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar dari pendidikan utama Islam kelas 7 semester ke-6. Mari belajar. Materi pertama, sholat jamak. Pengertiannya yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Atau surat maghrib dan surat isya dalam waktu maghrib. Kedua yaitu dan akhir, menyimpulkan dua sholat fardu dalam dalam pelayaran atau perjalanan hingga takbiratul ihram sholat yang kedua. Dia juga boleh dilakukan ketika dalam perjalanan. Dan yang kelima, berkeyakinan adanya waktu sholat yang pertama. أصلي فرض العشاء ركعتين قصرا لله تعالى. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian tadi sudah melihat video tentang sholat jamatan qashar. Sekarang waktunya praktek.
Kalian sudah wudhu kan? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok pertama akan mempraktekkan sholat jamaah. Nih, penanya. Praktek sholat jamaah takdim. Iya. Kalian simak teman kalian praktek. Nanti kalau salah kalian benarkan dan niatnya juga. Ini praktek sholat jamaah takdim untuk sholat zuhur dan asyar. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a rakaati jam'an takdiman ma'al dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi praktek dari kelompok 1 tentang sholat jamaah. Tata caranya sudah benar. Sekarang kita lanjutkan untuk sholat qashar. Ayo, perwakilan dari Mbak Wanda maju. Sekarang kita praktek kelompok kedua, yaitu tentang sholat qashar. Sholat qashar menggunakan jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asyar. 2, 3, mulai. Usalli fardhu raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalli fardal asri raka'ataini qasran majmu'an ila dhuhri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu tadi praktek dari kelompok 1 dan 2 tentang sholat jamak dan qashar. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah prakteknya? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Tata caranya? Sudah hafal. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pada kelas hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dan dilakukan pada satu waktu, bisa di awal atau juga bisa di akhir. Terus hukum sholat jamak yaitu mubah. Macam-macam sholat jamak, jamak takdim dan jamak takhir. Tata caranya bisa tadi sudah kalian praktekkan.
praktekkan bersama-sama. Syarat-syarat sholat jamaah. Secara umum itu musafir. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 80,64 km. Tidak boleh makmum dengan orang mukim. Berniat sholat jamaah. Jadi sebelum kalian sholat jamaah itu ada niatan untuk saya nanti berniat sholat jamaah, menjamak sholat duhur dengan asyar. Tuh. Terus yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar yaitu sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas bilangan rakaatnya, seperti 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, seperti sholat asyar dan sholat duhur tadi yang sudah dicontohkan oleh kelompok 2. Hukumnya mubah atau boleh? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua kan? Sudah. Tidak. Ya, sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Mbak Apel. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.